Baik, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Dialog Jember. Kita sudah masuk di segmen ketiga dan tentunya masih banyak pertanyaan yang akan kita lontarkan. Dan untuk pemirsa di rumah harus tetap setia bersama kami. Baik, kalau tadi kita di awal segmen pertama sudah berbincang dengan Pak Dasi, kemudian segmen kedua kita akan berbincang dengan Pak Rizal. Di segmen ini kita akan adil ya, saling adil ya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang BPBL atau bantuan pemasangan listrik baru dan juga listrik masuk desa. Ini sudah ada dua program yang begitu luar biasa saya rasa ya. Apa mungkin masih ada program lain untuk bisa menambah dua program tadi yang telah dijelaskan? Silakan, mungkin dari siapa? Saya Pak Desi, silakan. Oke, silakan. Mohon izin. Jadi ini Mbak, di PLN itu kami ada program donasi dari para pegawai PLN seluruh Indonesia. Ya, namanya adalah program Light Up the Dream. Nah, jadi itu adalah mewujudkan mimpi dari masyarakat Indonesia yang membutuhkan listrik. Namun dia itu tidak masuk dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, tidak masuk datanya, otomatis dia nggak dapat BPBL. Kemudian orang itu juga termasuk keluarga yang prasejahtera, Mbak. Ya, jadi dia mau ngamprah listrik, nyambung listrik, itu aja nggak mampu. Untuk kehidupan sehari-hari aja mungkin masih susah. Itu yang menjadi sasaran kami, para pegawai PLN, itu kami berdonasi, kita kumpulkan dana dari para pegawai PLN untuk membantu masyarakat-masyarakat seperti itu. Karena tidak semuanya bisa dijangkau oleh program BPBL seperti itu, Mbak. Itu bisa di perkotaan ada, di pedesaan juga ada. Jadi seluruh Indonesia melakukan program yang sama, yaitu Light Up the Dream. Oke, jadi memang masih banyak sekali ya orang-orang yang masih menyambung listrik. Jadi mereka pikir adalah tidak perlu, selama saya masih bisa menyambungkan listrik ke tetangga, jadi semua masih aman gitu ya. Oke, jadi dari program Light Up the Dream ini sendiri, sejak kapan dicanangkan? Jadi ini sudah mulai tahun 2020. Pada saat itu terinspirasi pada saat kondisi pandemi, Mbak. Ya, kondisi pandemi, perekonomian juga memburuk. Otomatis masyarakat yang turun ke garis kemiskinan juga banyak, yang prasejahtera juga banyak. Akhirnya tercetus ide untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu tersebut. Dan khususnya di PLN Jember itu di tahun 2022 kita ada 13 pelanggan yang kita bantu untuk penyambungan listriknya. Kemudian di tahun 2023 itu kita ada 51 pelanggan, Mbak. Jadi meningkat dari tahun ke tahun. Semoga program ini terus konsisten, bisa membantu masyarakat khususnya di Kabupaten Jember yang tidak termasuk di dalam data BPBL seperti itu. Oke, jadi memang sejauh kurang lebih 3 tahun ini, jadi Light Up the Dream telah berjalan ya. Apakah memang ini berjalannya secara online atau biasa teman-teman mengumpulkan donasi setiap bulan berkumpul atau seperti apa kira-kira? Jadi kami ada timnya, Pak. Di masing-masing PLN itu ada timnya yang mengkoordinir, khususnya kalau setelah gajian, Mbak, ya. Setelah gajian kami diingatkan apakah ada teman-teman yang mau berdonasi gitu. Jadi dari dana yang terkumpul itu kita sesuaikan dengan target yang mau kita sambung. Jadi tidak semuanya bisa kita penuhi, dan itu bertahap sesuai prioritas yang ditentukan oleh tim tersebut. Oke, luar biasa sekali ya. Ini merupakan inovasi yang baru, yang jujur saya pun juga baru tahu sebenarnya. Jadi sebegitu pedulinya masyarakat Indonesia ini terhadap orang-orang yang begitu membutuhkan. Kalau kita berbicara tentang inovasi, dengar-dengar nih ya, ada inovasi tentang PLN Mobile yang tentunya tujuannya pasti akan memudahkan seluruh pelanggan untuk melakukan segala sesuatu tentang kelistrikan. Namun pengaduan apa aja sih yang kira-kira bisa diakses oleh masyarakat dalam penggunaan PLN Mobile? Saya, Pak Desi, mohon izin. Jadi untuk PLN Mobile itu adalah salah satu dari bentuk transformasi PLN, Pak. Salah satu bentuk dari transformasi PLN, di mana di situ PLN ada innovation dan juga customer focus. Jadi dari dua poin tersebut muncullah yang namanya New PLN Mobile. Kenapa New? Karena PLN Mobile itu sebenarnya sudah lama, Mbak. Namun pada saat PLN Mobile yang generasi pertama itu
pelayanan kami kurang fokus di situ dan kita kurang care ya, care dari sisi aplikasinya, dari sisi user interface itu sulit terus. Jadi mau pengaduan itu masuk menunya itu sulit, tidak seperti yang New PLN Mobile. Nah, dari transformasi PLN tersebut lahirnya New PLN Mobile yang dimana user interface-nya untuk pengguna itu juga mudah, kemudian layanan-layanan yang diberikan itu juga lebih banyak, tidak hanya masalah kelistrikan. Kalau dulu kan PLN Mobile hanya pasang baru, tambah daya, kemudian mau pengaduan, tapi kalau sekarang enggak, Mbak. Jadi kita bisa dibagi menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama tentang masalah kelistrikan, yang kedua tentang electrifying lifestyle. Jadi di PLN Mobile ini para pelanggan PLN itu juga ada marketplace-nya. Kalau mau beli barang-barang elektronik itu juga bisa saat ini, ya. Jadi sudah seperti marketplace yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah EV, electric vehicle. Jadi nantinya pelanggan-pelanggan PLN yang memiliki kendaraan listrik, mobil ataupun sepeda motor listrik itu bisa melakukan charging dengan aplikasi PLN Mobile. Di situ nanti tinggal klik aja lokasi di mana sih tempat pengisiannya. Nah, itu nanti langsung muncul di situ. Jadi ada 3 keunggulan utama. Yang pertama tentang kelistrikan, yang kedua itu electrifying lifestyle, yang ketiga tentang electric vehicle. Jadi udah sekeren itu ya. Jadi iya. Sekarang udah ngecas mobil atau sepeda motor udah bisa dari HP gitu kan. Jadi tinggal buka aplikasi New PLN Mobile. New PLN Mobile nanti. Kalau yang lama PLN Mobile, kalau sekarang New PLN Mobile. Iya. Oke, ini begitu luar biasa sekali, inovasinya terus berkembang ya seiring memang berjalannya waktu. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi kita membahas tentang BPBL, kemudian listrik masuk desa, dan yang terakhir adalah Light Up the Dream. Jadi ini begitu inovasi yang begitu luar biasa, disempurnakan lagi dengan New PLN Mobile. Jadi udah lengkap semuanya ya di sini ya. Ini antara pemerintah Kabupaten Jember, kemudian PLN UP3 Jember, dan juga seluruh mungkin ada OPD-OPD yang lain ya mungkin ya. Kemudian masyarakat Jember tentunya, karena memang tanpa masyarakat Jember tidak akan berjalan semua ini. Oke. Satu pertanyaan terakhir ini, pemirsa di rumah juga tentunya pasti sudah penasaran, apa sih kira-kira yang nanti akan menjadi pertanyaan pamungkas terakhir. Ini ada satu pertanyaan yang begitu luar biasa juga, tidak kalah pentingnya, yang nanti mungkin akan dijawab, terserah boleh dengan siapa saja. Oke, jadi yang sering terjadi di lapangan sejauh ini adalah banyak sekali oknum yang mengatasnamakan PLN dan merugikan masyarakat. Jadi banyak nih yang sekitar kita, banyak orang tiba-tiba datang ke rumah, kita nggak tahu itu siapa. Kemudian bagaimana cara kita sebagai masyarakat biasa yang notabene nggak tahu mana ini orang yang kerja di PLN atau bukan. Bagaimana Pak cara kita membedakan kalau memang itu merupakan petugas asli atau bukan, dan kira-kira bagaimana langkah utama kita ketika seseorang datang ke rumah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Ya, baik Mbak Vindya. Jadi saat ini memang sedang marak ya di masyarakat itu seringkali melaporkan adanya oknum-oknum yang mengaku sebagai petugas PLN. Banyak hal yang mereka lakukan, seperti contoh misal mereka menjual tutup KWH meter gitu ya, menjual tutup KWH meter, ngaku-ngaku dari PLN, memaksa-maksa pelanggan untuk beli tutup KWH meter. Nah, ini sangat mudah sekali sebenarnya untuk diketahui apakah yang bersangkutan ini petugas PLN atau bukan. Yang pertama, yang bersangkutan harus bisa menunjukkan identitas bahwa yang bersangkutan adalah petugas PLN. Itu bisa mudah terlihat dari seragam yang digunakan, yang pertama, lalu yang kedua adalah dari IDPL. IDPL di situ jelas terlihat apakah yang bersangkutan ini adalah benar petugas dari PLN atau bukan. Dan yang kedua, contoh misal yang tadi seperti jual tutup KWH meter.
Saya tegaskan di sini pada kesempatan ini bahwa PLN dimanapun tidak ada yang namanya jualan tutup meter, gitu ya. Tidak ada. Dulu mungkin di tahun 90-an pemasangan tutup meter itu gratis dari PLN. Berarti pada saat ada proses pasang baru sudah lengkap dengan tutup meter transparan, gitu ya. Nah, sekarang PLN sudah tidak ada lagi pemasangan tutup KWH meter. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku dari PLN berjualan tutup KWH meter apa dan lain sebagainya, saya sampaikan di sini pada kesempatan ini bahwa itu sama sekali bukan petugas PLN, ya. Identitasnya jelas, seragamnya juga jelas, gitu ya. Pada saat petugas kami di PLN hadir di pelanggan, bisa terlihat dari performa, gitu ya, dari performa petugas. Pertama seragam tentunya, kedua audible atau keplek ya kalau kita sering menyebut, dan yang ketiga yang paling terlihat itu adalah kelengkapan APD, gitu ya. APD itu apa sih? Ya, APD itu alat pelindung diri. Jadi meskipun petugas pelayanan teknik yang datang, yang hadir, petugas pencatat meter, petugas yang melakukan pemeriksaan penggunaan listrik di rumah-rumah, semua melengkapi diri selain dengan seragam juga dengan ID ID petugas, juga dengan perlengkapan APD yang lengkap. Ini bisa terlihat karena kalau yang mengaku-ngaku orang PLN ini kebanyakan mereka ya apa adanya lah, sekedarnya saja, dan dengan memaksa-maksa, gitu ya, dengan memaksa-maksa. Layanan di PLN ini sama sekali tanpa biaya. Jadi kalau misal tadi ada menggunakan New PLN Mobile untuk melakukan pengaduan, gangguan atau keluhan apa dan lain sebagainya, cukup dengan layanan New PLN Mobile, petugas akan datang dan itu tidak ada biaya yang dikeluarkan sama sekali, alias gratis, ya, gratis. Jadi kalau ada yang menarik biaya dan lain sebagainya, sudah pasti itu bukan petugas PLN. Silahkan dilaporkan, gitu ya, silahkan dilaporkan, bisa ke PLN atau juga ke kepolisian, ya. Ini perlu kami sampaikan ke seluruh masyarakat, warga Kabupaten Jember, Lumajang maupun dimanapun yang JTV yang sedang menyaksikan siaran JTV ini. Kami sampaikan sekali lagi, layanan PLN tidak dikenakan biaya apapun, ya, kecuali yang berkaitan dengan permohonan pasang baru, perubahan daya dan lain sebagainya. Itu pun tidak ada transaksi secara tunai, tidak ada pembayaran langsung secara cash. Semua pembayaran yang berkaitan dengan layanan PLN melalui aplikasi bank, ya. Jadi di PLN sudah menerapkan cashless, jadi tidak ada pembayaran tunai. Di kantor-kantor PLN manapun tidak ada pembayaran tunai, gitu ya. Jadi kalau di lapangan ada petugas yang minta ini itu dan lain sebagainya, sudah bisa dipastikan bahwa itu bukan petugas PLN. Oke, Gitu. baik pemirsa, itu tadi sudah cukup jelas sekali tampaknya ya. Jadi kita sudah menerapkan sistem cashless. Jadi kalau ada yang minta duit ya untuk bayar ini itu, jadi jangan percaya. Baik, sebenarnya masyarakatnya yang juga harus pintar-pintar memilah dan juga memilih, betul begitu Pak ya. Oke, jadi semoga dengan tayangan ini nantinya masyarakat akan lebih terbuka lebar agar bisa lebih memahami mana yang seharusnya betul-betul dari petugas PLN maupun bukan. Baik, seperti itu. Baik, di segmen terakhir ini kita sudah selesai, seluruh pertanyaannya sudah terjawab dengan baik dan juga begitu menginspirasi sekali jawabannya. Namun sebelum kita tutup dialog pada kesempatan hari ini, kami mempersilahkan untuk Pak Dasi dan juga Pak Rizal memberikan closing statement. Silahkan untuk Pak Dasi. Oke, baik, terima kasih Mbak Vindia, para pemirsa JTV dimanapun berada. Tentunya dari PLN ini dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ketenaga listrikan,
tidak bisa bekerja sendiri, gitu ya. Terutama dalam hal penyediaan ketenaga listrikan, mengharapkan dan membutuhkan kerjasama, tidak hanya dari instansi yang terkait, dari pemerintah kabupaten, dan juga dari seluruh warga masyarakat. Keandalan di jaringan listrik PLN ini yang melintasi seluruh kawasan, gitu ya, hampir menjangkau 98% di Kabupaten Jember dan 96% di kawasan Lumajang. Jaringan PLN sudah tersebar sampai ke ujung, sampai ke pelosok, yang mana pada saat tertentu membutuhkan pemeliharaan ya, untuk mempertahankan keandalan jaringan dan sekaligus juga untuk meningkatkan keandalan suplai aliran listrik ke pelanggan, membutuhkan kerjasama dari masyarakat, yaitu izin, gitu ya, izin yang mana dalam hal pemeliharaan ini ada kalanya jaringan kita yang berdekatan dengan aset milik warga seperti halnya pohon, ya, pohon. Nah, yang pada kesempatan ini kami memohon bantuan, mohon izin kepada seluruh warga masyarakat pelanggan PLN yang berada di Kabupaten Jember maupun Lumajang, mengizinkan kami, tim teknik yang berada di lapangan untuk melakukan perabasan pohon, gitu ya, perabasan pohon, yang mana dalam standarisasi keamanan jaringan kami lebih kurang sekitar 3 meter, ya, yang biasa kami sebut ROW atau right of way, jarak bebas aman, karena dengan jarak bebas aman ini nanti diharapkan aman dari pohon terhadap jaringan PLN, juga aman untuk warga masyarakat yang berada di sekitar asetnya PLN. Jadi di sini kami mengharap kerjasamanya, berharap bantuannya, memberikan izin kepada kami agar tim kami yang ada di lapangan bisa melaksanakan tugas-tugas secara baik. Ini tentunya adalah sebagai upaya PLN, ya, untuk melayani warga masyarakat bisa menikmati listriknya itu tanpa padam, gitu ya, tanpa padam. Kalaupun terjadi padam, PLN mengupayakan agar listriknya bisa segera dipulihkan lagi, gitu ya. Demikian juga dengan program-program kami yang lain, PLN akan terus berinovasi untuk memberikan layanan yang lebih dan lebih lagi kepada masyarakat pengguna PLN dimanapun berada. Jadi itu harapan dari kami sebagai closing statement, agar warga masyarakat juga memahami kendala-kendala yang ada di PLN, baik khususnya yang ada di Kabupaten Jember maupun di Lumajang. Baik, terima kasih Pak Dasi, itu begitu luar biasa sekali closing statement tadi. Dan untuk closing statement terakhir dari Pak Rizal, kami silakan. Baik. Jadi untuk seluruh pelanggan PLN, semua semakin mudah menggunakan New PLN Mobile. Di situ ada layanan kelistrikan, ada layanan electrifying lifestyle, dan juga tentang electric vehicle. Gunakanlah New PLN Mobile, segera install di HP, bisa di Android maupun iPhone, dan jangan lupa di New PLN Mobile silakan verifikasi akun dengan melakukan foto KTP dan juga foto diri. Baik, terima kasih sekali lagi. Satu tambahan dari kami, yakni sebagai masyarakat tentunya kita akan terus menunggu innovation dan customer focus dari PLN. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi semuanya, luar biasa sekali. Baik, kalau tadi closing statement yang telah diberikan oleh dua narasumber yang begitu luar biasa, dan tentunya di akhir acara ini kami juga mengaturkan terima kasih banyak untuk Pak Dasi dan juga Pak Rizal atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sela-sela kesibukannya pemirsa, beliau masih menyempatkan untuk bisa berdialog bersama kami di Dialog Jember tentunya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya akan pamit undur diri. Saya Vidya Andina, sampai jumpa di kesempatan Dialog Jember yang lain. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.